Nah, info yang pertama untuk kalian semua adalah tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit Surya Darmadi ini akan tiba di Indonesia pada hari ini. Ya, hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya yaitu Junifer Girsang. Nah, Junifer Girsang ini akan kembali ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus penyerobotan lahan. Akan tetapi, ia belum bisa memastikan di mana kliennya akan diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi usai tiba di Indonesia. Jadi Surya ini, Rock Loversnya Surya Darmadi ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu. Kasus korupsi ini disebut terbesar di Indonesia karena disinyalir merugikan keuangan negara hingga 78 triliun rupiah. Garis tebal guys ya. Tebal-tebal nih ya ampun, banyak banget 78 triliun rupiah loh. Dan diduga lagi nih melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 99 sampai tahun 2008 yaitu Raja Tamsir Rahman. Proses hukum terhadap kasus tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada hari Senin tanggal 1 Agustus lalu. Kedua tersangka ini tidak dilakukan penahanan. Ya, kalau Tamsir saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas Pekanbaru terkait kasus korupsi APBD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 114 miliar lebih, sedangkan Surya masih berstatus buron. Jadi sebelumnya memang Surya ini buron guys ya, Surya Darmadi ini buron, dan ya balik ke Indonesia ya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, apalagi disebut-sebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Gimana enggak 78 triliun rupiah negara dirugikan karena kasus korupsinya ini. Tapi kalau dilihat-lihat lagi ya Rock Lovers ya, para koruptor ini kebanyakan korupsinya enggak sekali ya, rata-rata 2 kali guys. Sekali nggak ketahuan, ketagihan. Ya udah, korupsi lagi yang ini gitu ya. Jadi nggak kapok-kapok namanya. Ya semoga aja sih ini bisa diusut tuntas Rock Lovers ya, siapa aja yang terlibat dalam kasus korupsi yang sangat besar ini. Karena dilihat-lihat korupsinya sangat besar. Ya kalau besar banget sih nggak mungkin hanya melibatkan 1-2 orang, mungkin banyak ya Rock Lovers untuk memperlancar aksi korupsinya dia. Oke, itu dia Rock Lovers informasi yang pertama di siang hari ini. Dan sebenarnya sih masih ada beberapa ya para koruptor di Indonesia nih yang masih menjadi buron. Mereka lari ke luar negeri lah untuk menghindari hukum. Dan akhirnya pun kabarnya dia akan pulang hari ini. Terdakwa kasus dugaan pelecehan Mosubici Azal Sani Beci, anak Kiai Jombang ternama, untuk pertama kalinya menjalani sidang secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi kenapa pertama kalinya? Karena sebelumnya nih biasa si Beci bersidangnya tuh daring ya, dari jarak jauh. Ini pertama kalinya dia menghadiri secara langsung di PN Surabaya. Nah, Beci tiba dengan dibawa mobil milik kejaksaan, terlihat menggunakan rompi tahanan dan menggunakan masker. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut Beci. Setiba di PN Surabaya, Beci kemudian dimasukkan ke ruang tahanan untuk menunggu giliran sidang. Sementara kuasa hukum Beci, Igede Pasek Suardika, mengatakan kliennya siap memberikan kesaksian dalam persidangan hari ini. Jadi dalam kondisi yang sehat juga si Becinya dan siap memberikan kesaksian. Dan selama proses penyelidikan, Beci ini diketahui tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan penyidik Polres Jombang. Padahal, ia telah ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan Desember 2019. Ini informasi aja buat Rock Lovers mungkin yang tidak terlalu mengikuti kasus ini ya, atau yang belum tahu kelewatan. Jadi dari 2019 sebenarnya si Beci ini udah menjadi tersangka ya. Hanya yaitu nggak pernah hadir dalam panggilan penyidik, terus menghilang gitu ya. Dan kemarin akhirnya ditemukan dan dipaksa ya, dijemput paksa oleh kepolisian setempat. Karena banyak juga nih dari pendukung-pendukungnya si Beci-nya juga banyak gitu.
gitu ya. Semoga aja mendapatkan titik terang dan keadilan ditegakkan pastinya, karena ada korban, dan korban kan nggak mungkin berbohong ya guys ya, apalagi kan mengenai pelecehan seksual. Semoga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk korban ya. Oke, Rock Lovers, ini juga jadi pembelajaran juga ya. Maksudnya kalau kita tahu adanya terjadi pelecehan seksual, mungkin yang kalau sekarang yang sering terjadi di transportasi ya, di alat-alat transportasi umum, rentan banget terjadi pelecehan seksual, dan kamu melihat itu, udah saatnya kamu untuk bersuara dan melaporkan ya. Karena biasanya menjadi korban itu takut untuk melaporkan kayak gitu, nggak berani. Nah, ada saksi mata yang tahu, kamu ngeliat sendiri kejadian itu, jangan takut guys, kalian harus berani untuk melaporkan ya. Karena kalau dibiarkan, sang pelecehan seksual ini pasti akan terus melakukan tindakan-tindakan ini dimanapun, selagi korbannya tidak berani mengeluarkan suara ya. Oke, itu dia informasinya. Dan untuk kita semua, namanya pelecehan seksual ini tidak hanya menyasar kepada wanita ya, walaupun memang lebih banyak wanita yang menjadi korban, tapi juga laki-laki bisa menjadi korban dari pelecehan seksual. Jadi kalian jangan takut untuk berani lapor ya Rock Lovers ya, kalau ada terjadi pelecehan seksual. Oke? Informasi dari segmen mancanegara yang pertama, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi mengganti nama cacar monyet menjadi CLIT demi mencegah stigmatisasi. Nah, keputusan ini berdasarkan kesepakatan para ahli ya, disesuaikan namanya ini ya, nama yang baru ini disesuaikan dengan daerah asal temuannya. Jadi ada penyakitnya kan asal cekungan Kongo nih, Afrika Tengah sebagai CLIT pertama, dan penyakit yang di Afrika Barat itu menjadi CLIT 2. Ada subvariannya juga, CLIT 2A dan CLIT 2B. Ya, ada-ada aja ya. Dan varian yang belakangan tersebar ini masuk ke dalam kategori CLIT 2B. Mereka menegaskan bahwa penulisan varian ini harus menggunakan angka Romawi. Untuk subvarian, penulisannya menggunakan angka Romawi diikuti huruf kecil begitu. Dan saat mengumumkan nama baru ini, WHO menegaskan bahwa para ilmuwan pertama kali memberikan nama cacar monyet ketika menemukan virus tersebut di tahun 1958. Jadi sudah lama banget sebenarnya virus cacar monyet ini ya, atau monkeypox itu dari tahun 1958. Hanya terus ada ya, terus berkembang hingga di tahun 2022 ini mencuat kembali dan membuat kita agak dag-dikdukser gitu ya. Semoga aja sih untuk monkeypox sendiri bisa dicegah dalam penularannya. Jadi ingat ya, sekarang sudah bukan namanya cacar monyet atau monkeypox, tapi menjadi CLIT 2A dan CLIT 2B. Katanya kalau ya sekarang ini masuk dalam kategori CLIT 2B. Aduh, udah kayak kelas aja ya, 2A, 2B, 2C. Semoga aja kita semua Rock Lovers dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya, amin. Jaga kesehatan selalu, jaga kebersihan, terapkan pola gaya hidup bersih dan sehat. Wah, lagi-lagi Rock Lovers, Korea Utara mengancam akan musnahkan Korea Selatan dengan senjata nuklir mereka. Dan Seoul pun akhirnya mulai menyiapkan bujukan supaya Korea Utara ini tidak menyerang negaranya. Apa yang disiapkan? Bujukan apa? Jadi bujukannya ini berupa bantuan berskala besar, Rock Lovers. Berskala besar, bayangin ya. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengatakan sudah menyiapkan detail bantuan berskala besar demi membujuk Korea Utara, yaitu berupa bantuan pangan hingga energi demi modernisasi infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan rumah sakit ya. Tapi si Rock Lovers, kalau katanya analis nih, sangat kecil kemungkinan Korut akan menerima secara terbuka tawaran dari Korsel tersebut. Sejak di tahun 2017, Korut kembali getol melancarkan uji coba persenjataan mereka, termasuk rudal balistik jarak jauh antar benua. Amerika Serikat dan Korsel juga semakin waspada dengan rencana uji coba nuklir yang akan dilakukan oleh Kim Jong-un. Terlebih, Kim sebelumnya mengatakan siap perang nuklir dengan Amerika Serikat
dan mengancam meratakan Korea Selatan. Janganlah ya. Udah deh, ini kan sebenarnya Korea Utara sama Korea Selatan tuh kan saudaraan ya sebenarnya guys ya, tapi terbelah menjadi dua gitu. Semoga aja sih untuk niatan dari Kim Jong Un ingin meratakan Korea Selatan dengan nuklirnya tidak terjadi ya guys ya. Untuk konflik yang terjadi antara Taiwan dengan China aja belum mereda. Ini mau ditambah lagi sama Korsel sama Korut kan jangan ya, jangan. Lebih baik tahan ya di situasi yang sangat tidak pasti ini, masa-masa yang sulit ya, lebih baik kita hindari yang namanya konflik-konflik gitu ya, karena nggak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain ya. Oke? Oke, buat kamu nih pencinta telur ceplok, dadar, rebus, harap-harap cemas guys, karena harga telur ayamnya kembali melonjak, nyaris menyentuh Rp30.000 per kilogramnya. Nah, mengutip dari hargapangan.id, harga rata-rata nasional telur ayam saat ini mencapai Rp29.900 per kilogramnya atau naik Rp900 dibandingkan awal pekan kemarin. Nah, untuk harga terendahnya sendiri dibanderol Rp24.850 per kilogram di Jambi. Sedangkan yang termahal ada di Papua, di mana telur ayam dijual seharga Rp39.450 per kilogramnya. Dan untuk di DKI Jakarta dan sekitarnya, telur ayam dijual kisaran Rp29.525 per kilogramnya. Sementara selain telur ayam, mayoritas rata-rata harga pangan ini turun dibandingkan pekan lalu ya. Seperti harga minyak goreng ya, minyak goreng kemasan bermerek 1 ini turun harganya. Kemudian cabai rawit hijau itu juga turun guys. Gula pasir, bawang merah ya, daging ayam. Lalu bawang putih ini juga turun, serta cabai merah besar dan cabai keriting ini turun guys ya. Ya, walaupun dibilang turun ya masih agak mahal dikit ya, tapi syukur-syukur sih bisa turun guys ya, karena kita tahu sendiri di situasi yang tidak menentu ini, ada konflik antara Rusia dengan Ukraina ya, ditambah itu ya, di pandemi ditambah lagi konflik antara Rusia dengan Ukraina, jadi yang mempengaruhi juga harga-harga pangan juga ya, harga pangan dunia. Oke, semangat terus pastinya buat kalian rock lovers ya, jangan bersedih hati harga telurnya naik. Biasa mungkin harga telur yang biasanya ya, ini kan naik banget tuh, 900 rupiah naiknya menjadi Rp29.900 ya, tinggal 100 saja atau digenapin lah jadi Rp30.000 per kilogramnya. Ya kita serahkan semua ke pemerintah rock lovers ya, supaya pemerintah kita percayakan supaya mereka bisa menstabilkan harga kembali guys ya. Kita jangan banyak berontak karena tidak semudah itu menstabilkan harga. Iya, DreamWorks Animation mengabarkan film Kung Fu Panda akan kembali menghiasi layar lebar di tahun 2024 dan dijadwalkan nih akan rilis pada 8 Maret 2024. Wah. Belum ada kabar apakah Jack Black akan kembali memerankan Po di film keempat ini. Namun kalau diingat-ingat nih, peran Black dalam serial animasi Kung Fu Panda di Netflix Dragon Knight, komedian ini berpeluang kembali mengisi suara Po. Dan serial ini menceritakan Po yang harus meninggalkan rumahnya untuk memulai pencarian keliling dunia mencari keadilan ya. Terus di perjalanan dia ketemu nih sama seorang kesatria Inggris yang gak suka basa-basi bernama Wandering Blade. Dan serial animasi ini pun semakin memperluas dunia Kung Fu Panda. Bersama-sama dua pejuang yang tidak cocok satu sama lain ini memulai petualangan untuk menemukan senjata ajaib dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Perjalanan ini juga akan memberikan pelajaran bagi satu sama lainnya. Wah, penasaran banget ya. Setelah terakhir kali Kung Fu Panda 3 yang rilis di tahun 2016, lumayan ya guys ya, 6 tahun nih nungguin untuk Kung Fu Panda yang keempat, itu ditargetkan 2024. Ya tungguin aja, yang penting udah ada kepastian sih dari DreamWorks Animation kalau 2024 bakal tayang, bakal rilis. Catat aja 8 Maret 2024